Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang khilaf atau perbedaan pendapat yang sangat tajam antara ulama senior Wahabi di Arab Saudi, yaitu antara Syekh bin Baz Al-Wahabi dan Syekh Al-Utsaimin Al-Wahabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Dari khilaf yang sangat tajam di antara dua ulama senior Wahabi ini yang menjadi rujukan dari Wahabi bukan hanya di Saudi tetapi juga di Indonesia, sampai keluar kata-kata yang sangat menyayat hati, sampai keluar kata-kata bodoh, bahkan lebih bodoh dari keledai. Itu timbul dari perbedaan pendapat atau khilaf di antara dua ulama Wahabi senior ini. Lalu seperti apa perbedaan pendapat di antara ulama senior Wahabi ini? Bin Baz menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat dhillun, sifat bayangan atau sifat naungan. Di dalam bahasa Arabnya yaitu dhillun. Kalau kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya bayangan atau naungan. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki sifat naungan. Allah Ta'ala itu memiliki sifat naung. Allah Ta'ala itu memiliki sifat berbayang. Itu kata Bin Baz. Lalu Syekh Al-Utsaimin Al-Wahabi menyatakan bahwa orang yang mengatakan Allah punya bayangan, Allah memiliki sifat naungan, Allah memiliki sifat naung dan berbayang adalah orang bodoh dan lebih bodoh dari himar atau lebih bodoh daripada keledai, sangat bodoh. Perbedaan pendapat di antara ulama atau syekh Wahabi yang menjadi panutan ini adalah berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi, di dalam naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bin Baz memahami hadis ini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat naungan. Allah Ta'ala itu memiliki sifat berbayang. Karena menurut Bin Baz hadis ini adalah termasuk hadis sifat, hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bin Baz itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhillun. Zatnya Allah Ta'ala memiliki sifat dhillun yang artinya naungan atau bayangan. Sebelum kita melanjutkan membahas tentang perbedaan pendapat antara Bin Baz dan Utsaimin, kita perlu tahu dulu apa arti dari kata dhillun yang menurut Bin Baz menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Arti dhillun adalah hajbu satrud dawi, yaitu menutupi cahaya atau menutupi sesuatu yang menerangi, bihajirin ai jismin mu'tammin, dengan sebuah benda, dengan sebuah jisim yang bisa menutupi cahaya atau tidak tembus pandang, wairi syifafin, yang tidak tipis. Berarti dhillun itu kalau kita bahasakan di dalam bahasa Indonesia adalah naungan atau naung atau bayangan. Jadi misalnya kita berada di bawah terik matahari. Nah, di bawah kita itu ada sebuah dhillun, sebuah naungan atau sebuah bayangan. Nah, menurut Bin Baz Allah Subhanahu wa taala memiliki hal seperti itu, memiliki bayangan, memiliki naungan seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke perbedaan atau ke khilaf antara Bin Baz dan Al-Utsaimin. Al-Wahabi Bin Baz mengatakan lillahi sifatu dhillih, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhillun yang artinya bayangan atau berbayang atau naungan. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin Al-Wahabi menanggapi perkataan yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhillun, memiliki naungan. Kata Ibnu Utsaimin, al-qailuna lillahi sifatu dhillih. Orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhillun, yalzamu min kalamihim ja'lallahi tahta syamsi.
mengindikasikan dari perkataan mereka bahwa mereka itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala berada di bawah matahari. Jadi menurut Ibnu Utsaimin ini, jika Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dzillun, memiliki sifat bayangan, memiliki sifat naungan, Allah taala itu zatnya memiliki naungan, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di bawah matahari, dan itu gak mungkin, muhal, begitu kata Ibnu Utsaimin. Tapi sebenarnya di sini loh ya, di sini Bin Bas itu bisa ngeyel gini loh. Dhillunnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan dhillunnya manusia. Sifat bayangannya Allah taala, naungannya Allah taala itu tidak sama dengan naungan manusia. Sehingga ketika Allah taala memiliki sifat dhillun, bukan berarti Allah taala berada di bawah matahari. Andaikan Bin Bas mau ngeyel, maka bisa ngeyel kayak gitu seperti Ustadz Wahabi di Indonesia. Kan kalau ngeyel kan begitu ucapan mereka. Dan juga mungkin bisa mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah taala bisa memiliki sifat naungan, memiliki sifat bayangan tanpa ada di bawah matahari. Ya, bisa gitu ngeyel kayak gitu bisa. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam penjelasannya Bin Bas itu mengatakan begini, al maksud bidzillih zillur rabbih, bahwa yang dimaksud dengan zillun di dalam keterangan itu adalah zillur rabbih, adalah bayangan Tuhan, adalah naungan Tuhan. Maka Bin Bas itu di dalam sebuah kesempatan mengatakan, man fahima hadzal fahm, barang siapa yang memahami seperti pemahaman ini, atau barang siapa yang memiliki pemahaman yang seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dzillun, naungan dan bayangan, fahuwa balidun ablat minal himar, maka orang tersebut adalah orang bodoh dan lebih bodoh daripada himar, lebih bodoh daripada keledai. Artinya yang memiliki pemahaman bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat dzillun, memiliki sifat naungan, adatnya Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk yang memiliki naungan, memiliki bayangan, itu Bin Bas itu adalah orang bodoh dan lebih bodoh daripada keledai. Nanti ucapan Bin Utsaimin ini bisa dilihat linknya di deskripsi, bisa diklik, bisa didengarkan dengan seksama ya. Baik, kita lanjutkan. Lebih lanjut, Syekh Utsaimin Al-Wahabi ini menjelaskan bahwa ba'dun nasi ajhal minal himar fayaquluna lillahi dhillun. Ada sebagian orang yang lebih bodoh daripada keledai, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dhillun, memiliki bayangan, memiliki naungan. La yadaruna ma yatarattabu ala qaulihim fi tafsiri kalamillah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak tahu apa yang akan terjadi yang diakibatkan dari perkataan mereka ketika menafsiri Al-Qur'an dan menafsiri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkin ayyuridar Rasul sallallahu alaihi wasallam hada, dan tidak mungkin maksud Allah dan maksud Rasulullah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah itu seperti pemahaman orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki dhillun, memiliki sifat naungan, memiliki sifat bayangan. Al-Utsaimin melanjutkan penjelasannya bahwa kata Al-Utsaimin Al-Wahabi ini khotiun jiddan, bahwa perkataan seperti perkataan Bin Bas yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhillun, bayangan atau naungan, itu sangat keliru. La yadhunnuhu illa rajulun jahilun, tidak mungkin memiliki pemahaman seperti pemahaman Bin Bas itu kecuali orang yang bodoh. Dan Utsaimin juga menjelaskan bahwa perkataan yang dipahami seperti pemahaman Bin Bas itu lazima minhu antakuna syamsu fauqallah, melazimkan bahwa matahari ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hailun bainas syamsi wan nasi, dan Allah menjadi penghalang atau menghalang-halangi di antara matahari dan umat manusia. Jadi kata Ibnu Utsaimin ini begini, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bayangan, memiliki naungan, berarti matahari itu ada di atas Allah dan Allah berada di antara matahari dan di antara manusia. Jadi Allah ada di tengah-tengah. Nah, kemudian di bawah Allah itu ada bayangan, ada naungan yang menaungi orang-orang yang selamat. Al-Utsaimin Al-Wahabi juga mengatakan bahwa
qaulu Ibni Bas, perkataan seperti yang difahami oleh bin Bas itu mustahilun Allahi subhanahu wa ta'ala, itu muhal banget untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna lillahil ulu al mutlak, karena yang paling atas itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala memiliki bayangan dari matahari, berarti Allah bukan ada di paling atas, tetapi berada di bawahnya matahari, dan itu mustahil, kata Al-Utsaimin. Menurut kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kedua pendapat ini, baik pendapat bin Bas atau pendapat Al-Utsaimin, sama-sama mujassimah, sama-sama memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat di makhluknya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat dan berada di suatu arah. Tentu ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah ulama salaf. Kesimpulannya dari pembahasan tadi, sebenarnya pembahasannya masih panjang, tetapi kami singkat ya. Kesimpulannya begini, bahwa bin Bas Al-Wahabi mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat dhillun, yang artinya naung atau bayangan. Kemudian Syekh Wahabi lainnya yang juga senior, yang juga diikuti oleh Wahabi-Wahabi dunia, menanggapi, yaitu Syekh Utsaimin. Menurut Syekh Utsaimin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat dhillun, naungan atau bayangan, itu mustahil bagi Allah, muhal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki pendapat seperti ini adalah orang bodoh, bahkan lebih bodoh daripada keledai. Karena jika dikatakan bahwa Allah ta'ala itu memiliki bayangan, memiliki naungan, memiliki dhillun dari matahari, berarti Allah subhanahu wa ta'ala ada di bawah matahari. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu menurut keyakinan Syekh Wahabi, menurut keyakinan ulama-ulama Wahabi, bahwa Allah ta'ala itu berada paling atas, berada di al-ulu al-mutlak. Jadi Allah ada di paling atas. Kok bisa kemudian memiliki bayangan dari matahari? Nah, ini berarti muhal, begitu kata Al-Utsaimin Al-Wahabi. Jadi di dalam masalah ini sebenarnya konsep keyakinan Wahabi, akidah Wahabi itu saling bertentangan. Di satu sisi Wahabi meyakini dan harus meyakini bahwa sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran atau hadis itu diartikan secara hakiki, diartikan secara zahir. Kalau misalnya dhillun bayangan, ya diartikan bayangan, diartikan naungan secara hakikat, bukan majas. Berarti kalau diartikan secara hakikat, Allah subhanahu wa ta'ala ada di bawah matahari karena bayangan dari matahari. Tetapi di sisi lain, keyakinan konsep akidah yang lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di paling atas, di atasnya matahari. Nah, ini berarti dua konsep akidah Wahabi itu saling bertentangan, dan ini menunjukkan bahwa akidah Wahabi itu sesat dan menyesatkan. Maka dalam masalah ini kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah bertanya tiga hal. Yang pertama, di antara dua Syekh senior Al-Wahabi ini, siapa yang ahli bid'ah, bin Bas atau Al-Utsaimin? Karena dua pendapat ini saling bertentangan, dan bertentangannya itu tajam, sampai ada kata-kata paling bodoh dan lebih bodoh daripada keledai. Yang kedua, siapa yang ikut ulama salaf? Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Utsaimin Al-Wahabi ini memakai dalil akal, memakai dalil nalar, memakai dalil rasional ketika menanggapi atau tidak setuju pada pendapat bin Bas? Bukankah kata Wahabi itu di dalam masalah akidah gak boleh pakai akal, gak boleh pakai rasional, gak boleh pakai ilmu kalam? Lah di sini Al-Utsaimin kok pakai ilmu kalam, kok pakai ilmu akal? Ini gimana? Apakah Wahabi sudah mau pakai rasional, pakai akal, atau pakai ilmu kalam di dalam memahami teks Al-Quran atau memahami teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada ikut Wahabi seperti bin Bas atau Al-Utsaimin, mending ikut ulama salaf seperti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Mereka adalah ulama salaf dan menututi masa salaf.